sekolah minggu. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan. Semoga selalu sehat terus. Amin. Selalu dalam keadaan yang sukacita. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Tema gereja kita bulan ini masih tema puji-pujian. Ayo adik-adik, kita selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kita selalu memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Jadi mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama sayangnya. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat
Shalom, gimana kabar adik-adik hari ini? Sehat kan? Kalau ada yang sakit, mari yuk kita doain biar teman-teman semuanya sehat. Sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman pada hari ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh Kakak Ayub dapat bermanfaat dan menjadi pelita untuk jalan hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum mulai firman, kakak punya cerita. Nih, kita lihat ceritanya. Di suatu hari, terdapat sebuah desa di mana orang-orang sangat menyukai terang atau matahari. Mereka menyanyikan lagu gembira ketika matahari terbit, mereka menari dan bersuka cita. Tetapi ketika matahari terbenam, orang-orang menjadi sedih. Mereka takut untuk keluar karena gelap gulita. Mereka tidak menyukai malam dan gelap. Suatu saat, di desa itu, lahirlah sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Sang perempuan sangat ceria, bagaikan mentari pagi. Tetapi, anak laki-laki sangat tenang, bagaikan malam hari. Walaupun demikian, sang anak kembar sangat menyayangi satu dengan yang lainnya. Suatu saat, orang-orang meminta sang gadis untuk menggunakan sihirnya untuk membuat matahari diam agar tetap siang, karena mereka suka sekali oleh siang. Mereka gembira dan bernyanyi karena matahari diam dan tidak bergerak sedikit pun. Karena siang yang begitu lama, orang-orang mulai merasakan susah tidur. Dan mereka pun berbicara satu dengan yang lainnya mengenai siang yang membuat mereka susah tidur. Akhirnya, sang anak laki-laki pun mendengar bahwa orang-orang ternyata kesulitan. Dia pun menggunakan sihirnya untuk menggerakkan matahari sekali lagi. Akhirnya, malam pun kembali datang. Ternyata mereka melihat bahwa gelapnya malam mendatangkan bintang-bintang yang indah. Gemerlapnya bintang membuat mereka senang. Nah, gimana ceritanya? Bagus gak? Nah, cerita tadi tentang orang-orang yang suka sama cahaya karena terang ya. Siapa sih yang gak suka terang? Dan siapa juga sih yang suka gelap? Kan gak bisa lihat apa-apa kalau gelap ya. Nah, dari cerita itu kita tahu bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya indah kalau kita mensyukuri apa yang kita punya. Oke, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Kakak baca ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kukatakanlah tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuh, dengar. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kata Tuhan Yesus, tenang aja. Supaya kita bisa damai, kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan apa yang kita butuh. Kayak misal adik-adik punya tas, terus tas adik-adik ngelihat teman adik-adik tasnya kok baru, kok bagus. Nah, di situ adik-adik kayak ngerasa, aku pengen tas baru. Nah, adik-adik berdoa. Sebenarnya dalam doa adik-adik sambil bertanya, Tuhan, aku pengen tas baru, tapi aku masih punya tas. Kira-kira kalau aku minta sama mama sama papa, boleh nggak ya aku beli tas? Atau kalau aku minta beliin mama papa punya nggak ya uang untuk beliin aku tas? Setelah adik-adik berdoa, adik-adik tanya sama mama papa, bagaimana kalau adik-adik beli tas baru gitu? Kalau mama papa bilang, aduh kita lagi nggak punya uang, atau tas adik kan masih bisa dipakai, masih bagus, nggak rusak. Mending kalau mau beli tas nanti aja pas adik-adik naik kelas kayak gitu. Nah, karena adik-adik udah berdoa, adik-adik merasa, oh iya, lagi juga tas aku masih bisa dipakai. Kenapa aku mau yang baru juga? Nanti aja lah kalau udah rusak kayak gitu. Jadi setelah kita berdoa sama Tuhan, kita tuh nggak ngerasa, aduh aku nggak punya tas baru lagi. Gimana teman aku tasnya baru nih? Aduh aku kesel sama teman aku. Aku pengen embat tasnya. Nggak boleh begitu ya. Itu dosa ya, mencuri ya. Nah, setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita jadi tahu apa yang baik dan yang benar, dan kita bisa damai dengan apa yang kita punya. Itu namanya bersyukur, kayak gitu. Kita menghargai apa yang kita punya, kita senang dengan apa yang kita miliki. Dan adik-adik boleh pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang bagus, tapi gak selamanya juga adik-adik bisa memiliki segalanya. Karena kalau adik-adik gak berdoa, ataupun kalau adik-adik udah berdoa dan adik-adik tetap gak dapet, berarti belum saatnya adik-adik memiliki hal tersebut. Nah, kalau dari cerita kakak, kita lihat kalau orang-orang akhirnya melihat pas malam ternyata bintang-bintang terlihat cantik ya, bulannya juga terlihat bagus ya. Nah, padahal sebelumnya kan mereka nggak suka ya dengan keadaan malam ya, karena gelap gitu. Nah, karena mereka mencoba untuk melihat kondisi mereka ketika siang yang lama, mereka kan kepanasan tuh, susah tidur karena cahaya terang banget. Jadi ya siapa sih tidur siang juga, ada suka nggak tidur siang. Nah, karena siang terus mereka kayak sulit untuk tidur, dan ketika hari udah mulai gelap lagi, mereka merasakan bahwa oh ternyata ketika gelap langit-langit terlihat indah ya. Dunia terasa nyaman ya, terasa damai, dan mereka akhirnya bisa tidur lagi dengan nyenyak pas malam-malam. Nah, gitu juga sama kepada adik-adik. Ketika adik-adik bersyukur dengan kondisi adik-adik merasa ternyata apa yang aku punya ternyata bagus juga ya. Karena ada orang di luar sana yang bahkan gak punya tas atau gak punya sepatu. Ya kan kondisi kita berbeda-beda ya. Mungkin adik-adik ada yang bisa beli tas baru, terus ada adik-adik yang beli tasnya harus
pas naik kelas dulu atau pas rusak dulu, kayak gitu ya. Nah, bersyukur adik-adik tentang apa yang adik-adik masih punya, karena apa yang kita punya adalah berkat dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita jaga dan kita rawat. Kayak tas adik-adik atau sepatu adik-adik atau tempat pensil adik-adik. Nah, itu adalah berkat yang diberikan Tuhan sama adik-adik. Makanya rawat barangnya biar gak rusak, kayak gitu. Jadi untuk mengakhiri firman Tuhan yang kakak sampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dari kakak Ayub, semoga firman-Mu dapat menjadi berkat dan pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.